Bagaimana masa depan nasib petani karet? Harga karet rakyat pernah mencapai 25.000 per kilogram untuk kadar kering 100% dan 10.000 per kilogram dengan kadar kering 50%. Namun, anjloknya harga karet di tingkat petani sejak 2013 hingga kini membuat ribuan petani di berbagai daerah berteriak karena harganya kini hanya berkisar di angka 6 hingga 7.000 per kilogram. Lalu apa saja yang sudah dilakukan ketika harga karet anjlok sejak 2013 hingga kini? Beragam usaha telah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak harga karet. Namun jika kondisi tak kunjung membaik, maka ini dapat menjadi ancaman yang berkelanjutan. Karena harga karet di tingkat petani yang rendah dalam beberapa tahun terakhir membuat para petani tak mampu lagi bertahan. Dan bahkan ada yang sampai menebang pohon-pohon karet mereka untuk beralih ke komoditas lain seperti tanaman hortikultura, kelapa sawit, dan padi. Bahkan ada petani yang mengatakan bahwa ia mengalihkan sebagian kebun karetnya menjadi kebun sayuran sejak 2018 yang bermodalkan uang 5 juta untuk menanam oyong dan cabai demi mendapatkan keuntungan bersih sekitar 3,5 juta setiap panen dalam masa 3 pekan. Karena jika hanya bertahan pada harga karet yang sekarang, biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Dengan harga karet misalnya 7.000 per kilogram untuk kadar kering 50%, masa pengeringan membutuhkan waktu 1 pekan. Artinya petani hanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp600.000 per hektar karena produktivitas lahan masih berkisar 1 ton per hektar per tahunnya. Mirisnya lagi, pada tahun 2015 harga karet pernah di angka Rp5.000 per kilogram. Saat ini harga karet di tingkat petani diakui beberapa masyarakat sejak setahun terakhir memang mulai membaik, ada di kisaran angka 9 hingga 10.000 per kilogram. Namun menurut beberapa orang masih belum bisa dikatakan menguntungkan. Memang jauh jika dibandingkan saat booming pada tahun 2011 yang berada di angka 19 hingga 25.000 per kilogram. Karena maraknya petani karet yang mulai mengalihfungsikan kebun mereka, saat ini Pemprov Sumsel salah satunya belum memiliki data resmi mengenai pengalihfungsian lahan karet ke sektor perkebunan dan pertanian lainnya. Namun, secara nyata, hal itu dapat dibuktikan terjadi di masyarakat. Akibatnya, kini sejumlah pabrik karet di Sumatera Selatan mengalami kekurangan bahan baku berupa bahan olahan karet, sehingga terpaksa mengimpor dari negara tetangga, seperti Vietnam, Myanmar, hingga negara-negara di Afrika. Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia Sumatera Selatan mengatakan, kondisi ini sudah terjadi sejak pertengahan 2021 karena pabrik kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku dari petani. Hal tersebut pun telah disampaikan kepada pemerintah agar memberi solusi atas permasalahan ini demi menjaga keberlangsungan sektor perkebunan karet. Analis Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Sumatera Selatan mengatakan produksi karet Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 1,1 juta ton pada tahun 2020 menjadi hanya 900.000 ton pada tahun 2021. Penurunan ini pun diperkirakan karena 3 faktor. Pertama, menurunnya produktivitas kebun karena sudah berusia tua, yang artinya perlu diremajakan. Kedua, menurunnya produksi petani untuk memanen karena harga yang rendah. Ketiga, pengalihfungsian lahan karet menjadi lahan sawit dan tanaman lainnya. Beragam upaya pun telah dilakukan pemerintah, di antaranya dengan meningkatkan serapan dalam negeri agar harga karet sendiri dapat terkerek naik atau tidak tergantung pada pasar internasional. Hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden yang ditindaklanjuti dengan penggunaan aspal karet untuk infrastruktur jalan. Upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan harga karet nasional
adalah melalui diplomasi internasional dengan negara-negara produsen dan konsumen karet alam, dalam rangka meningkatkan harga komoditas ini di pasar dunia. Selain itu, pemerintah juga mendorong dilakukannya peremajaan pabrik karet yang sudah berusia tua, yakni di atas 25 tahun, agar anjloknya harga ini dapat ditutup dengan produktivitas lahan. Permasalahan karet di Indonesia memang sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, meski begitu, Indonesia masih menjadi salah satu produsen dan pengekspor karet alam terbesar di dunia selain Malaysia dan Thailand. Karena memang kita unggul dari sisi luas lahan, sementara dari sisi produktivitas sudah jauh tertinggal dari dua negara pesaing ini. Semoga pemerintah dan petani dapat bersinergi untuk terus memperkuat sektor perkebunan karet yang berkontribusi cukup besar terhadap perolehan devisa negara. Sejahtera petani, sejahtera Indonesia. Terima kasih telah menonton, semoga video kami bermanfaat.